Di dalam Islam juga sangat logis sekali. Bagi orang-orang yang dia berkorban di dunia, dia nggak mendapatkan dalam tanda kutip balasan atas kebaikannya di dunia, maka ada balasan yang paling ultimate, itulah namanya surga. Oke. Sesederhana itu sih. Iya. Berarti itu sebenarnya semua agama atau bahkan orang nggak punya agama pun dia bakal bisa ngerelatin surga itu ya. Makanya dunia tuh paling nggak adil bagi orang ateis tuh. Iya. Iya, karena ketika dia susah atau dia susah lah ya. Taruh dia langsung susah. lempar. Dia susah di lempar. dunia, dia susah di dunia ini. Dia nggak bisa dapat balasannya. dapat balasannya. Tapi dia bilang pasti nggak apa-apa. Iya, memang lu bisa jadi nggak apa-apa, tapi yang lain belum tentu bisa nerima. Gitu maksudnya. Harus ada sesuatu dong yang aku dapat dari sini gitu maksudnya kan ya. Nah, itu artinya itu konsep itu menjadi logis. Oh iya. Tapi gitu. kalau surga tuh ngarepin surga tuh nggak ikhlas nggak sih? Karena dia bilang betul. Berbuat ibadah tuh ya beribadah aja gitu, nggak usah ngarep-ngarep surga apa gimana. Kalau aku melihat gini ya, orang itu pasti akan ada banyak sekali kelas-kelasnya, benar nggak? Dulu ketika masih SD misalnya, siapa yang bisa menyebutkan 5 ikan di laut akan mendapatkan sepeda, ya kan? Ya, dulu. Tongkol. Ya kan? Salah satunya itu. Nah, berarti dia menjawab karena ada hadiahnya. Tapi lama-lama ketika dia berbuat sesuatu, dia bukan karena hadiah, dia merasa karena aku senang aja. Contoh misalnya kayak gini deh. Ada orang-orang yang daftar ke Comika karena dia pengen untuk jadi juara misalnya. Dalam bidang di suci misalnya dia pengen jadi juara. Tapi ketika dia sudah menjalani, aku yakin yang juara suci. Iya. Aku yakin Juara dua. Juara 3. Iya kan? Ya juara berarti. Apa yang juara dulu ya? David. Nah, aku yakin yang juara-juara ini semuanya bukan melakukan aktivitas komik bukan karena pengen jadi juara lagi. Karena dia bilang, ya ini sudah memang aku. Aku senang melakukannya, gitu kan ya. Nah, di atas senang melakukannya adalah identifikasi diri. Ini adalah aku. Nah, berarti orang-orang ada step-stepnya. Berarti kalau awal-awal mungkin gitu ya, ngadep ya, surga, dan ketika kita sudah sampai di titik ini, kita nggak boleh bilang bahwa yang titik di bawah salah, nggak juga, karena memang proses pembelajarannya sampai di titik itu. Artinya ya, aku ketemu kemarin ada orang bilang gini, kalau lu masih sholat karena lu ngarep surga, berarti lu sholatnya nggak ikhlas. Yang ngomong gitu juga nggak ikhlas. Kenapa? Karena dia bisa judging orang lain. Bahwa dia yang benar dan yang lain nggak benar. Kenapa nggak benar? Orang Allah aja bilang kok kalau sana kamu melakukan ini kamu dapat balasannya ini kan gitu kan ya. Itu Allah yang bilang, kenapa nggak boleh kan gitu kan ya. Nah, menjadi kamu kemudian punya satu level yang lebih tinggi tidak menjadikan level di bawahnya batal. Justru kalau kamu jadi yang lebih tinggi, justru kamu akan lebih menghargai orang-orang yang masih sholat karena ada hadiahnya. Gitu. Jadi tidak masalah ya. Itu tidak ada namanya masalah. kita juga dalam tahap pembelajaran. Ya, cuman kadang-kadang orang-orang yang sufi, tasawuf itu mereka kadang-kadang memang punya level sendiri juga. Dan kita juga nggak boleh nyalain mereka juga sih. Sampai muncul kata-kata gini, andai surga dan neraka nggak ada lagunya tuh. Dewa. Surga Dan neraka tak pernah ada. Awas nanti dituntut. Tuntut loh. Tenang, kawan. Lagi musim. Sohib. Sohib. Nah, jadi artinya Ya itu itu sufi. muncul sufi. Perkataan itu muncul karena seolah-olah kayak gini, kalau surga neraka nggak ada, kamu masih mau ibadah pada Allah nggak sih? Bahkan sufi yang lebih parah lagi mengatakan bahwasanya ketika dia beribadah pada Allah, jangan sampai kemudian kita juga menjadikan Allah itu kemudian kayak gini, kayak sesuatu yang menyebabkan kita beribadah. Sampai segitunya. Saking jaga niatnya cuma untuk Allah. Tapi kalau ada orang, aku memang untuk Allah, nah dia khawatir perkataan ini jadi sebab. Makanya kan lagunya Panji Sakti kan gitu kan ya. Jika surga. Bukan. Itu Krisya. Oh, Panji Sakti. Kan air mata yang berlinang. Yang mana sih, lupa Jadi gua. dia bilang pada air matanya, ini syairnya Rumi. Wahai air mata yang berlinang. Ya, dia bilang Rumi itu syairnya Rumi, dia bilang bahwa jangan sampai air mata ini ngasih tahu kepada Allah bahwasanya dia itu nangis karena ngarepin Allah. Jadi dia pengen ikhlas banget gitu maksudnya. Lillahinya tuh pengen bener-bener ikhlas waktu dia berdoa kan air mata berlinang. Iya. Jangan cerita ke Allah ya. Jangan cerita Malam ke itu Allah. aku berdoa kayak gitu tuh ya. Betul, khawatirnya nanti jadi nggak ikhlas. Ya, tapi itu kan level tinggi dong. Kalau kita kan levelnya masih kalau A tambah B sama dengan C. Aku bukan itu lagi, Tat. Aku Apa? sampai di level kesel sama orang yang kayak seolah-olah surga tuh nggak ada tuh. Aku kesel. Kenapa? Jujur aku tuh kayak udah nggak ada harapan lagi kalau nggak kena surga. Gua ngapain? Betul. Capek gue. Bener. Ada rasa kayak gitu. Ada kayak satu-satunya yang gue harapin tuh besok
kayak sekarang ditanya, lu nggak pengen punya ini, ntar aja dia di surga, ntar aja di surga. Terus lu bilang surga nggak ada, gitu Iya, kan kayak betul. ngeprank banget nggak sih? Betul. Alias motivasi kita untuk sesuatu jadi terbatas. Iya. Dan kalau surga dan neraka nggak ada itu bagi orang-orang yang levelnya masih rendah ya, itu sama kayak gini deh. Ada orang mau pergi dari Jakarta ke Bandung, tentunya bekalnya pasti lebih sedikit daripada orang mau pergi dari Jakarta ke Turki. Betul. Iya. Nah sekarang memperpanjang kemudian tujuan itu menghasilkan bekal-bekal yang banyak selama kita di dunia. Oke. Nah meyakini surga itu akan membuat kita berbekal banyak, dan meyakini adanya neraka membuat kita berhati-hati lebih. Oke. Nah kalau kita tahu di ngekat gitu jadi agak kehilangan arah juga ya. Iya, apalagi ada yang bilang gini, misalnya ada juga yang bilang enggak, surga dan neraka tuh tergantung budaya masing-masing. Itu kan ya. Makanya kalau di Arab itu budayanya adalah karena mereka itu kering, maka surganya adalah misalnya tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Sungai-sungai mengalir. Dialiri sungai-sungai. Ya, yang ada homernya, susunya, bidadari. Pertanyaanku gini, by the way, mau peradaban apapun ya, yang mereka pengen adalah kenikmatan. Iya. Yang mereka ada kenikmatan. Nah, surga itu sebenarnya konsepnya adalah tidak terlihat oleh siapapun, tidak pernah dilihat oleh siapapun, tidak pernah dirasakan oleh siapapun, dan tidak pernah didengar oleh siapapun. Tapi gimana cara menggambarkannya? Iya dengan yang kita tahu. Oh. Artinya surga yang nanti akan ada itu jelas tidak seperti yang kita lihat dan kita tahu atau kita baca di dalam Al-Quran. Itu cuma penggambaran paling tinggi yang mampu diindra oleh kita aja. Oke. Nah itu masalahnya tuh. Ya gambarannya kayak Batu Raden Purwokerto lah. Iya. Kenapa? Bali Bali Iya, kaget. Bali ada. Bali. Enggak, maksudnya mengalir-ngalir gitu ya. Iya, Bukan iya. Di rumah ada yang mengalir-mengalir air. Itu Batu Iya. Raden Itu Purwokerto. pasti bro. keren banget. Dieng. Dieng, Wonosobo. Wonosobo. Nah, Iya, itu tuh iya. gambaran-gambarannya Iya. lah. Oh iya iya. Oke. Ustadz, berarti kalau misalkan apakah surga itu jadi tujuan semua orang? Surga jadi tujuan semua orang, iya tentu saja kalau yang beriman gitu kan ya. Tapi ada yang gini kasus contohnya Ustadz. Dia hidup kayak udahlah gue hidup aja masuk Ya. surga, syukur nggak juga nggak apa-apa. Tapi selama dia jalan dia ngelakuin yang sebenarnya adalah syariat-syariat Islam gitu, kayak berbaik sama orang. Tapi dia nggak berharap gue berbaik untuk dapat pahala, karena dia taunya gue berbaik karena gue pernah dulu di posisi lu gitu. Itu yang levelnya lebih tinggi. Jadi dia nggak berharap lagi rewards. Dan dia nggak lagi takut punishment. Makanya ada sufi lagi yang bilang kan, ya Allah, tapi ini perkataannya agak berat dan perlu digarisbawahi ya, bahwa ini perlu diartikan, nggak bisa literal. Ada sufi yang ngomong begini, ya Allah, kalau bisa masuk neraka, kalau aku harus masuk neraka dan engkau ridho, mendingan engkau ridho aku masuk neraka. Dan kalau masuk surga engkau nggak ridho, mendingan aku nggak masuk surga asal engkau ridho. Jadi Tapi nggak akan pernah targetnya ridho terjadi. Allah gitu ya. Iya, itu cuma mengatakan bahwa ultimate goalsnya dia adalah ridhonya Allah. Tapi nggak mungkin terjadi begitu, karena kalau Allah ridho dengan seseorang nggak mungkin dia masuk neraka. Iya. Cuma itu memang kayak ngunci ya, Iya, bahwa itu dia tuh kayak- mau hanya Allah aja. Betul, gitu. balago aja sih, semacam kayak apa ya? Balago itu kayak apa ya? Bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Jadi Kiasan, gitu. kiasan. Jadi nggak ada masalah kalau ada orang pengen aku nggak mau surga nih, aku cuma maunya amal-amal aja, nggak ada masalah juga sebenarnya. Karena yang penting itu menaati Allahnya, bukan surganya. Iya. Gitu. Ada pertanyaan ini tahu kalau kita main game-game kartu yang Iya. ada banyak pertanyaan itu, ada pertanyaan pernah keluar dan itu Apa tuh kesempatan apa dana umum? Bukan. terlalu monopoli kakak. Ini nggak gengsi banget Nggak nih. gengsi. Kayak Emang nih. apa? Model game siapa itu? Uno. Uno. umum. Uno. Bukan Uno ini juga. Pertanyaannya Uno. Bukan. Referensi dia masih dana umum, Tahu. sekarang mah dana Tahu nggak negara. Karena aku baru Nggak gengsi, Masuk. bro. Masuk. Iya. Jadi dana umum itu apanya? Danantara. Iya. Terlalu ini terus mas, terlalu ini mas, bahaya ini mas. Udah siang. Udah ngumpul nyawa nih. Apa permainan Genji yang ada pertanyaan apa? Sekarang itu lagi musim kartu-kartu yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan. Jadi tinggal kita ambil, kita jawab bersama teman-teman. Aku kemarin baru diajarin main Uno. Oh, iya. Lu sekarang ngajarin main apa lagi? Apa sih namanya? Itu permainan apa? Jadi tergantung, ini kartunya ada kartu soal relationship. Oke. Untuk kita Oh, main ini kartu. Iya, Kartu kayak emang isinya pertanyaan semua. doang. Jadi cuma taruh tengah, kita ambil terus jawab. Oh, gitu. bawa kartu yuk ngaji, ada nggak nih? Ada nggak sih kartu itu? Nah, nanti dibawain, coba dicari. Coba cariin ya. Oh, Yung aja juga ada. Ada yang bikin kemarin pada bikin. Oh, keren. Tapi kalau di yang lagi dijual-jual di marketplace itu ada yang misalkan persahabatan. Oke. Ada yang untuk percintaan. Oke. Ada yang untuk diri sendiri. Jadi dia harus ngejawab itu bercermin. Nah, Emang lagi musim mental sekarang Tat. itu dia ambil sendiri, dia jawab Sendiri. sendiri. Karena banyak orang yang nggak bisa bicara dengan dirinya tuh kayak apa ya? Oh, berbicara dengan ngobrol sama diri sendiri. Iya, Ustaz. kayak Gua misalkan tiap nih. hari ngobrol diri sendiri gua. Gimana caranya? Gak usah pakai cermin.
Gak usah pakai kartu ya, Iya, udah gak usah pakai kartu. Tapi itu bener bang. Sekarang tuh banyak yang kenapa sih ada yang persahabatan? Karena sekarang ngumpul pada HP-an kan. Oh. Kayak sama orang baru Iya. atau sama pasangan dia nggak bisa ngobrol, nggak ada kayak gitu. Ada sampai dibikin kartu. Apa Bagus hubungannya sih. sama surga? Nah, ada pertanyaan itu. Waktu kumpul persahabatan itu muncul pertanyaan, kalau kamu masuk surga, apa yang mau kamu minta pertama kali pas di dalam surga? Oke. Itu menarik banget tuh. Bang coba, Abdur. Coba, Bang Abdur lah. Saya. Coba bayangin masuk surga nih. Abang udah Yang rencana. pertama saya aminkan dulu ya. Amin lah, Amin, insya Allah amin. lah. Mudah-mudahan. Saya tuh pengen sekali sebenarnya ya. Kalau saya masuk surga, saya pengen ya Allah atau malaikat gitu, ada malaikat yang misalkan ditugasi untuk penuhi ya permintaan-permintaannya Abdur. Gitu. Ya. Saya bilang, ya malaikat, tolong putar saya. Kehidupan manusia dari Nabi Adam sampai saya ini kayak apa sih? Merinding. Saya pengen tahu pengen banget. nonton film Saya dia. pengen nonton perjalanan kita tuh kayak gimana sih? Mumpung waktu nggak ada batas kan di situ. Ya? Iya. Merinding aku. Udah, terus saya duduk, saya nonton. Oh, merinding. Disco juga jawabnya persis kayak gitu, Tat. Oh gitu ya? Dia Saya bilang pengen dia mau tahu. duduk, si Disco. Kan dia anak sains gitu kan. Iya. Dia mau duduk terus kayak nonton bioskop. Isinya tuh dari Big Bang malah dia bilang. Dia mau nonton kan selama ini kita cuma diceritakan kan. Bagaimana Dia mau Allah lihat menciptakan. Dia mau prosesnya Iya. kayak dari jadi planet jadi Betul, hidup. betul. Merinding aku. Karena banyak banget hal-hal yang kosong kan kayak Iya. Gak usah gak usah manusianya deh, Indonesianya aja. Iya, Misalkan dari zaman kita 45 deh merdeka. Iya. Sampai sekarang tuh ada tahun-tahun kekosongan yang kayak kita tahun itu tuh sebenarnya Apa yang ngapain? terjadi? Iya, apa yang terjadi ya? Kenapa sampai sekarang misalnya kenapa 7 kalimat Piagam Jakarta bisa hilang? Iya. Siapa yang menghilangkan Ya, itu? Sampai iya, sekarang iya, masih kosong tuh, Nah, masih saya- gelap. Itu terlalu politik tapi. Iya. Iya, tapi saya pengen gitu diputar di malam G30 SPK itu sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Ini POV lubang buaya Iya. Ada orang yang ngerokok. Hah? Ada orang yang ngerokok biasa. Di bawah lampu. Iya, di bawah lampu. Ada asap. Di mana Di ini? video. Terus ada latar belakang. Iya itu terlalu film itu Ustaz ya. Terlalu film. Biar terlalu Terlalu film. sinematik. gitu. Kayaknya kalau sinematografinya sama ngapain di surga deh? Maksudnya kalau di surga harusnya sinematografinya beda Kayak tadi aku bilang ada POV lubang buaya. Iya. Kan di zaman itu belum ada GoPro, sekarang udah bisa. Iya, bagus juga ya. Kita bisa lihat yang dari atas tuh di bawah Ya. kita siapa yang Iya. terjadi. Intinya hari-hari saya kan kita fisik yang kita dapat di surga tuh kan sudah tidak lagi fisik Capek. yang nggak bisa capek, fisik Iya yang sih. bisa ngantuk. Jadi saya tuh bisa kayak udah nonton aja. Teh dong, teh. Malaikat teh dong, teh. Simpel banget dia mintanya teh. Nasi uduk, nasi Nasi uduk. uduk. Nasi uduk. Ya Allah sedih banget bang, kayak gak pernah makan Di teh. situ Ya ada kan yang saya nggak tahu makanan surga. Iya, bener Pokoknya sih. di kepala saya saat ini saya lagi puasa nih, nasi uduk lagi enak nih. Ini nasi uduk yang lagi enak di jam segini nih. Iya Depok Bagus banget ini. lah ya. permintaannya sangat sederhana. Sederhana. Iya. Itu sih, saya kalau masuk surga itu yang Mau saya nonton itu ya. itu yang saya pengen. Tapi makanan-makanan surga sebelum nanti ke Bang Beler ya soal ini ya. Makanan surga tuh perlu dilatih tuh supaya nanti pas kita masuk surga kita sudah latihan. Iya, lu kalau nasi uduk mah nggak layak masuk surga. Ya, nasi uduk mah Apa dong? Ya itu Ustadz Felix Apa? bilang. Di surga nasi uduk pakai daging merpati. Nah, itu ada. Ih. Daging merpati. Iya kan burung-burung katanya. Tuh. Di dalam Al-Qur'an kan salah satu makanan surga burung, ya kan? Oke. Unggas-unggasan, Oh. ayam, burung itu, burung unta tuh kalau Burung unta, mau. kalkun. Kalkun, telurnya gede, Bang. Gede. Jadi nanti pas makan nasi uduk, Bang, itu nanti nasinya bisa dimasukin ke telur, Bang. Nah. Saking gede. Boleh. Berarti telur puyuh include nasi uduk. Telur puyuh Telur kecil, Bang. puyuh kecil. Telur burung unta, Bang. Telur puyuh surga ini. Telur puyuh Oh iya kan surga. puyuh unggas. Telur puyuh surga Telurnya, tuh iyalah. dia polos. Ya, tapi di dalamnya ada burung puyuhnya. Di Dalamnya ada. dalamnya ada nasi uduk. Nah. Bagus juga. Jadi telur puyuh segini, kita pecahin, dalamnya ada nasi uduk. Terus motif itunya total hitamnya? Polos. Kalau Dia polos saja. Dia polos saja. Berdasarkan ini sebenarnya rasa. Rasa. Yang original polos. Kalau yang barbecue kuning-kuning dikit. kalau gitu mah nggak usah telur puyuh, telur rebus itu. Telur rebus Iya aja. benar. Udah bisa. Kenapa telur unta juga bisa? Iya. Kenapa? Gue tau kenapa Abdul bilang di surga telurnya polos. Kenapa? Kalau yang warna-warni telur Paskah. Gak tahu sih saya kan kalau telur puyuh. Saya tidak maksud besar ya. Kalau saya telur puyuh itu kan memang dia bercak-bercak. Iya, itu membedakan. Bener telur pasca berwarna-warni. Berwarna-warni, bener. Aku dulu pernah buat
Tuh. Iya, pernah buat. Oh, kita bikin sendiri. Iya. Bikin sendiri. Ya, kakak tuh tidak pernah ikut pas kakak di Tidak, Kupang. tidak. Saya tidak pernah tahu telur pasca. Waduh. Dulu ya telur pasca aku ya, aku kasih mata. Lalu ada janggutnya kayak sinterklas. Digambar. Saya digambar. pikir itu ini. Apa? PR Kertakes. Jadi kawan-kawan bawa ke sekolah. Iya. Pikir itu PR Saya pikir PR Kertakes. Ya ampun. Nah, selain itu ada juga minuman surga. Apanya? Delima. Nah, Latihan dulu sekarang. Delima tuh sama tin sama nggak? beda. Beda. Delima tuh milih apa enggak ya? Milih apa enggak? Dilema. Delima itu ibu kota Peru. Wah, 5 doang itu ada D-nya. Delima tuh nungguin Abdur. Oh, Dilama. Wah, iya lagi. Ah. Aduh, saya jadi hilang. Nah, jadi itu jahe itu juga sama. Oh, gitu. Jahe. Saya pernah minum jus delima, nggak enak tapi. Nah, berarti Jus delima dunia nih ya, Nggak cocok. harus latihan dulu. Nggak cocok. Dia nanti di surga bisa. Suka jahe nggak? Iya. Jahe suka. Nah, jahe sama delima bagus tuh. Nah, jahe. Nggak cocok. Iya, kan bisa Cocok kan. Abang Beler nih. Kalau Lu mau ngapain? Lu Lu mau ngapain? ngapain kalau di surga? Punya bini lagi ya? Saya nggak tahu Ustadz nih. Ah. Ya, saya tuh pengen ketika di surga ya Allah tolong berikan aku tidak banyak permintaan. Kenapa? Kenapa? Karena selama di dunia juga saya bingung mau apa sebenarnya Ustaz. Begitu saya lebih nggak layak sebenarnya. Nih, Lu tau nggak Sufi yang gue bilang tadi? Ini anaknya nih. tahu nggak di surga itu kan kebebasan kita pegang kan? Iya. Tapi kebebasan yang hakiki adalah ketidakbebasan. Artinya ketika kita bebas, semua orang bebas. Ada batasan kita ngelarang orang untuk tidak bebas gitu. Kayak misalkan kita telanjang, orang telanjang, dia apaan sih lu telanjang? Pakai baju lu. Iya. Artinya kita menghalangi kebebasan Iya. orang. Iya. Betul. Nah di surga itu kita mau minta apa-apa, Hmm. turunin Ferrari dong, jebret Ferrari. Hmm. Yang lain bisa minta juga. Hmm. Iya. Jadi permintaan saya di surga adalah tolong berikan saya tidak banyak permintaan. Supaya jadi orang yang paling bebas. Terima kasih Bapak Nise sudah memberikan Siapa pencerahan. Itu filsuf. Nietzsche. Nietzsche. Tulisannya susah itu. Semakin- Nietzsche gitu. Iya, semakin spesifik. Iya. Berarti dia malah nggak banyak minta ya? Iya, bingung Ustaz. Tapi karena itu Anda menyamakan keterbatasan dunia dengan surga. Mampus lu. Ini lagi. Dimensi surga misalkan kayak semua orang punya Ferrari. Mungkin kalau kita di dunia kita mikir kayak waduh, repot banget ya kalau semua punya Ferrari. Nyucinya gimana? Di surga beda. Semua punya Ferrari pun gak masalah di surga, Pak. Lah, lu aja tadi boleh minta nasi uduk. Masa gua nggak boleh? Nasi uduk boleh. Maksud gua, lu masuk surga, Ler, minta. Iya. Minimal telur unta lu minta. Nggak ada. Tadi. Kan sesuai Ustaz Felix bilang, gambaran surga menurut interpretasi kita. Ya. Kita taunya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang kita tahu seperti itu, saya sih nggak akan minta banyak mau di surga. Ya. Saya mah cukup ridho aja lah gitu. Itu permintaan ultimate itu. Nah, Heeh.